kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu bahagia, sehat, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sebelum kita mulai, saya mau tanya satu hal nih. Pernah nggak kalian mencoba mempertahankan sebuah kebenaran atau mengajak teman kalian ke arah yang baik, tapi respon mereka tidak terima, justru seperti ejekan, dijauhi, atau bahkan dimusuhi? Rasanya pasti berat dan juga bikin down. Nah, jika kalian pernah merasakan itu, tahu tidak kalau ribuan tahun lalu ada manusia paling mulia yang mengalami ujian yang jauh lebih berat daripada itu. Ya, beliau adalah Rasulullah Muhammad SAW. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, yaitu strategi dakwah Rasulullah di kota Mekah. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kita semua bisa memahami bagaimana cerdasnya strategi dakwah Nabi, apa saja tantangan yang beliau hadapi, dan yang paling penting bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari perjuangan beliau untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi pastikan simak video ini sampai akhir ya. Ya, pertama-tama sebelum kita mulai, kenapa sih Rasulullah itu harus dakwah di kota Mekah, dan seperti apa masyarakat pada zaman itu? Ya, mari kita bahas. Masyarakat Mekah saat itu dikenal dengan sebutan masyarakat jahiliyah. Bukan berarti mereka bodoh secara intelektual ya, karena mereka pintar berdagang dan membuat puisi. Mereka disebut jahiliyah atau bodoh karena moral mereka yang rusak. Mereka menyembah berhala di sekitar Ka'bah, suka berjudi, mabuk-mabukan, dan juga mengubur bayi perempuan yang masih hidup karena dianggap membawa sial. Di tengah kegelapan moral, Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sebagai cahaya kebenaran di tengah-tengah kota Mekah. Nah, setelah Rasulullah menerima wahyu, Rasulullah enggak langsung berteriak di tengah pasar menyerukan agama Islam, tapi beliau menyusun strategi yang sangat matang. Strategi pertama adalah dakwah siriyah atau dakwah secara sembunyi-sembunyi. Tahapan ini berlangsung selama 3 tahun. Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Karena sebelumnya situasinya nggak aman dan Islam baru saja lahir. Rasulullah memulai dakwah dari orang-orang terdekatnya dulu, keluarga dan juga sahabat yang beliau percayai. Orang-orang yang pertama memiliki Islam atau memeluk Islam ini disebut dengan istilah as-sabiqunal awwalun. Nah, siapa aja mereka? Ada istri tercinta beliau, yakni Sayyidah Khadijah, sahabat setia beliau yakni Abu Bakar As-Siddiq, sepupu beliau yang masih muda yakni Ali bin Abi Thalib, dan pelayan beliau Zaid bin Harithah. Lalu, di mana mereka berkumpul untuk belajar Islam? Secara rahasia. Mereka belajar di rumah seorang sahabat bernama Arqam bin Abi Arqam. Strategi ini terbukti efektif untuk memperkuat fondasi keimanan para sahabat sebelum menghadapi badai ujian yang lebih besar. Setelah fondasi iman para sahabat kuat, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu dari surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan. Strategi kedua pun dimulai. Tahukah kalian apa yang pertama kali Rasulullah lakukan? Beliau naik ke atas bukit Safa lalu memanggil seluruh penduduk Mekah. Di atas bukit itu Rasulullah bertanya, "Jika aku memberitahu kalian bahwa di balik bukit ini ada pasukan musuh yang siap menyerang, apakah kalian percaya?" Semua penduduk menjawab, "Percaya, karena engkau adalah Al-Amin, yaitu orang yang tidak pernah berbohong." Namun, begitu Rasulullah melanjutkan kata-katanya, "Lalu, kalau begitu sembahlah Allah dan tinggalkan berhala-berhala." Suasana langsung berubah drastis. Tiba-tiba paman beliau sendiri yaitu Abu Lahab berteriak dengan lantang, "Celakalah engkau Muhammad, apakah hanya ini untuk engkau mengumpulkan kami?" Sejak momen di Bukit Safa itulah penolakan dan siksaan dari kaum kafir Quraisy dimulai.
umat Islam disiksa secara kejam. Kalian pasti tahu kisahnya Bilal bin Rabah yang dijemur di padang pasir yang panas, lalu dadanya ditindih batu besar. Namun mulutnya tetap berucap Ahad, Ahad, atau yang artinya Allah Maha Esa. Meskipun dicaci, diboikot ekonominya, bahkan diancam akan dibunuh, strategi Rasulullah tidak pernah goyah. Beliau tetap sabar, teguh, dan juga tidak membalas keburukan mereka dengan hal-hal yang sama-sama buruk. Tapi beliau membalas mereka dengan doa serta kebaikan. Hingga akhirnya Rasulullah mulai melebarkan strategi dakwahnya ke luar kota Mekah, seperti Thaif, dan puncaknya adalah merencanakan hijrah ke Madinah. Luar biasa ya perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, dari materi strategi dakwah di Mekah ini, apa sih hikmah yang bisa kita bawa pulang ke kehidupan kita sehari-hari? Ada 2 poin penting. Yang pertama, pentingnya perencanaan strategi. Rasulullah aja yang seorang nabi tetap memakai strategi, yaitu yang tadi sudah kita bahas, secara sembunyi-sembunyi dan juga secara terang-terangan dalam melakukan dakwah. Artinya, kalau kita mau sukses dalam belajar atau mengejar cita-cita, kita wajib punya rencana dan juga strategi yang matang. Jangan asal jalan. Hikmah yang kedua yakni kegigihan dan juga kesabaran. Tantangan itu pasti ada dalam setiap kebaikan. Tugas kita bukan menyerah, tapi bersabar dan juga terus melangkah seperti yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW. Sebelum kelas ini saya akhiri, saya ada satu pertanyaan untuk kalian. Yuk, uji kefahaman kalian dengan menjawab pertanyaan ini di kolom komentar. Pertanyaannya adalah, mengapa Rasulullah Muhammad SAW memilih rumah Arqam bin Abi Arqam sebagai tempat dakwah sembunyi-sembunyi? Kenapa tidak di rumah beliau sendiri? Tulis jawaban kalian yang paling terbaik di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan juga kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di video berikutnya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.